Baik guys, kita ada di daerah angkasa. Di sebelah sana itu ada lautan Pasifik yang biru. Kita bisa sementara ke arah sana. Di satu sisi periode waktu beliau, tokoh kita ini Pak Opa John Kabe, selama 5 tahun memimpin Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Papua yang bergelut dengan persoalan-persoalan perekonomian yang menyangkut bagaimana perekonomian di Papua, ya terutama agar dapat berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat kampung. Otomatis jejak-jejak pikiran beliau ini yang kita datang itu untuk menggali sedikit, karena ini penting, karena di pertemuan yang sebentar ini kita kepingin mendengar langsung ada pemikiran apa saja Pak seputar Ya, kita punya ekonomi. kalau soal Kadin itu pertama kita terima kasih kepada Pak Tony Ololi, Ketua Kadin sebelum saya, karena dia berhasil membangun kantor Kadin. Dengan susah payah, tapi kemampuan dia melobi sana sini, akhirnya kita punya kantor. Sesudah Pak Tony saya masuk, itu yang pertama kita hadapi adalah sekretariat yang belum profesional. Yang kedua adalah pengurus yang belum punya gagasan-gagasan dan menggunakan Kadin sebagai alat untuk bisnis mereka. Ketiga, kita tidak ada uang Kadin. Oleh sebab itu, ketika saya mulai di situ, saya berhasil melobi Pak Bas Swebu yang jadi gubernur, dan Kadin mendapat bantuan Pemda 1 miliar setiap tahun, dan itu sudah cukup sekali. Ketika ada 1 miliar itu, kita mulai konsolidasi sekretariat, pasang wifi, kita mulai bikin sekat-sekat, beli komputer, mulai atur makan siang untuk karyawan, dan gajinya kita naikkan. Mulai profesional, kita tambah lagi. Ada kira-kira 3 orang yang kita tambahkan ke sekretariat. Kemudian setiap kegiatan nasional Kadin, saya bawa mereka. Sekretariat semua ikut ke Jakarta, biaya Kadin, dan mereka lihat, mereka belajar bagaimana Kadin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, bagaimana pembicaraan-pembicaraan dalam Kadin. Budaya Kadin itu sudah mulai mereka tahu. Kenapa? Pengurus itu tiap 5 tahun diganti. Kebijakan program juga bisa berubah. Tapi yang tetap menjaga marwah Kadin itu sekretariat. Mereka tetap mengelola pendaftaran anggota, kartu anggota, hubungan dengan Jakarta, itu semua dilaksanakan oleh sekretariat. Yang kedua,
kita harus punya program yang jangka panjang. Nah, lalu ada masalah pembinaan pengusaha asli Papua. Jadi menata kembali Kadin itu menjadi prioritas karena kita sudah punya sekretariat yang kuat dan kita akan punya kantor dan sudah bisa kita mulai menata pengurus. Saya minta izin dari Pak Ketua waktu itu, Pak MS Hidayat, untuk membentuk supaya ada wakil ketua bidang pembinaan pengusaha asli Papua. Karena Kadin itu dilarang bersikap rasialis, tidak boleh ya. Tapi saya minta dan beliau setuju. Mulai kita kembangkan dan pengurus itu sudah mulai rajin rapat, sudah mulai ada ide-ide selanjutnya. Nah, tinggal program. Pada waktu itu saya melihat kita harus cari produk Papua yang bisa diperdagangkan. Kalau pengusaha kontraktor ya tinggal mereka, kelihayan mereka mencari proyek di pemerintah. Oleh sebab itu kita coba bentuk pusat inovasi produk. Kemudian BPPT dengar itu, BPPT setuju, tapi minta kita gabung dengan pemerintah. Kita rapat-rapat di Bapeda dan kita bentuk itu. Tetapi setelah di Bapeda, badan ini tidak bisa berjalan. Pada waktu itu Kadin Indonesia melakukan survei kadin-kadin daerah yang terbaik, pemilihan kadin-kadin daerah yang terbaik. Jadi ada konsultan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan, mereka jalan keliling Indonesia. Ternyata hanya 18 provinsi yang mau ikut, yang merasa bisa ikut pemilihan kadin terbaik. Dari 18 itu Papua juga ikut dan kita masuk ranking 8. Yang besar-besar yang maju itu ada DKI, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, Medan, Makassar. Kita masuk ranking 8. Karena kita masuk ranking 8, maka kita dapat beberapa bonus dari Kadin Indonesia. Yang pertama, kita ikut Menteri Perdagangan ke Single Expo di Shanghai. Saya dan Sior Swaromi kita waktu itu pergi. Yang kedua, kita masuk dalam 14 provinsi yang ke Jerman untuk studi banding sekolah kejuruan. Karena Jerman itu sekolah kejuruan tidak dikelola oleh pemerintah, tapi oleh Kadin. Lalu ke Cina lagi satu kali. Waktu ke PNJ, Babas, Kadin juga saya bawa ikut ke PNJ. Kemudian dengan Menteri Mari Pangestu juga, Kadin Papua masuk dalam rombongan menteri ke Meksiko dan Brasil. Itu bonus. Artinya pada saat itu Kadin Papua ini sudah mulai naik ke level profesional lah. Tinggal sekarang pengurus yang kita tata.
Dan ini terhalang karena pemecatan kadin-kadin daerah yang dilakukan oleh Pak Suryo Bambang Sulisto pada waktu itu, karena kasus Munaslup Pontianak yang akhirnya bikin kadin jadi terpecah. Oh, dualisme Dualisme kepemimpinan. kadin yang sekarang sedang berusaha disatukan kembali. Kalau pada waktu itu saya terpilih lagi, maka itulah waktunya 5 tahun berikut itu untuk menata pengurus. Artinya setiap bidang yang dipimpin oleh wakil ketua itu harus punya program. Dan kita akan rapat tiap tahun untuk mendengar program-program itu, membahas dan membuat master plan untuk 5 tahun, kemudian master plan untuk tiap-tiap tahun. Bagaimana mekanisme kepengurusan itu dijalankan. Nah, ternyata teman-teman yang naik lagi tidak paham hal ini. Dan kadin jadi terpuruk lagi. Mudah-mudahan sekarang ini bisa bangkit. Itu kadin. Tapi kita juga sementara ini sedang berusaha menyatukan kembali kadin. Dan itu saya terlibat aktif di Kadin Indonesia untuk kembali menyatukan. Tadi malam ada Zoom meeting, mereka minta saya masuk juga di Zoom meeting itu, dan dalam minggu ini mereka mau ketemu Pak Usman Sabta untuk bahas. Mereka minta saya ikut ke Jakarta, tapi saya bilang saya istirahat dulu. Tapi kadin sekarang harus tampil. Kemudian saya coba turunkan itu ke Koperwan. Artinya Koperwan itu guys, itu apa? Koperasi perempuan. Koperasi peran serta wanita. Peran serta wanita, ya. Saya arahkan mereka untuk melakukan membina khusus ibu-ibu. Ibu-ibu orang Papua asli ini sudah bisa berdagang. Tapi mereka tidak punya produk untuk dagang. Dan mereka tidak dibina dalam menjalankan perdagangan itu. Nah, rupanya program saya ini diterima baik oleh Sukovindo dan Balai POM. Sukovindo ini bertanggung jawab untuk menerbitkan label halal. Dan tadi malam kita diskusi semua produk-produk makanan yang nanti dihasilkan oleh Koperwan itu harus memiliki sertifikat mutu dari Balai POM dan sertifikat halal dari Sukovindo, karena itu syarat. Dan kalau mau masuk ke market yang lebih luas harus ada 2 hal ini. Nah, produk yang sekarang mereka bikin adalah produk-produk turunan dari sagu. Kue kering sagu, kemudian ulat sagu, kemudian es krim sagu. Sudah produknya sudah mulai ada, dan itulah yang akan dikembangkan. Sudah pelatihan di 9 desa, dan pada saat ini kita sedang berusaha supaya di 9 desa itu ada rumah produksi. Jadi mama-mama yang mau produksi kue kering sagu, dia tidak produksi di rumahnya. Dia pergi kerja di rumah produksi. Di situ ada peralatan, kemudian
ada manajer yang nanti mengatur kebersihan dan segala macam, atur proses produksi sehingga produk-produk itu dapat sertifikat mutu dari Balai POM dan sertifikat halal. Kita juga sedang berdiskusi sekarang produk yang kedua adalah ikan fufu. Nah, ini alat untuk oven ikan fufu. Ikan fufu itu ikan laut? Ikan asap. Oh, ikan asar. Ini guys adalah salah satu oven untuk membuat ikan asar. Papua salah satu andalannya adalah yang biasa dibawa ke luar atau orang-orang pesan itu adalah ikan asar. Ya. Dan kita akan taruh satu di Dok 9, satu di Kayu Pulau, satu di Hamadi, satu di Tobati, dan 3 unit taruh di Sentani. Nah, sekarang untuk kue sagu itu sudah ada merek. Bahkan sudah dikasih, minggu lalu sudah dikasih hak paten kepada Koperwan untuk produksi kue sagu dengan merek Huruaka. Ini pun ikan juga akan begitu. Dan yang ketiga keripik. Mengapa 3 ini kita pilih, 3 produk ini? Karena di kota ini kita selalu temukan mama-mama Papua jual ubi, jual pisang, keliling, capek-capek satu hari, penghasilannya tidak seberapa. Juga yang menjual ikan di pinggir-pinggir jalan yang kualitasnya sangat rendah. Oleh sebab itu kita tekad untuk bilang lagi tidak boleh lagi ada mama-mama jual keliling. Kalau ada pisang, ubi, langsung bawa ke production house. Di situ langsung dibikin jadi keripik. Nah, dan yang ketiga mama-mama Pinang nanti selain jual pinang, jual keripik, mungkin jual ikan asar. Sehingga omset mereka naik, penghasilan mereka naik. Nah, jadi pendekatan kita adalah produk. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah inovasi produk. Produknya yang selama ini mereka bikin, kita modernkan. Dan orang yang berperan besar dalam inovasi produk ini adalah Dr. Made dari Uncian yang tinggal di Waina. Sesudah ada produk, inovasi produk, maka kita lakukan inovasi teknologi. Nah, inilah kalau bisa sempat lihat rumah produksi kue sagu di Yahim, itu sudah ada peralatan-peralatannya, sudah ada bangunannya, dan kita minta supaya sudah ada 9 kampung yang dilatih bikin kue sagu, supaya di 9 kampung itu ada rumah produksi. Nah, sesudah inovasi teknologi, maka tahap berikut adalah inovasi manajemen. Itu yang tadi malam kita diskusi. Ketua Koperpan harus jadi semacam direktur perusahaan, mama-mama sebagai produsen kue-kue dan ikan dan segala macam, dan ada unit pemasarannya. Dan terakhir adalah inovasi bisnis. Bisnisnya mulai digerakkan. Dengan demikian kita mulai kerja dari mama-mama yang sudah punya sense of business dan kita sempurnakan mereka punya bisnis. Tadi malam kita diskusi, ada dari Sukovindo datang, dan Sukovindo setuju dengan program ini dan sejalan dengan kebijakan yang dibuat dari menteri dan dari pemerintah. Sehingga kita akan mulai kedua akan produk ikan, dan ketiga akan ke keripik, dan keempat mungkin tapioka. Jadi produk-produk rakyat
tanaman-tanaman rakyat ini kita tingkatkan menjadi sebuah bisnis. Itu yang seharusnya dilaksanakan oleh Kadin, supaya jangan Kadin terperangkap dalam politik dan dalam kepentingan proyek masing-masing orang. Jadi guys, saya tambahkan ya, di Papua itu kalau yang pernah ke Papua dari Jakarta, di pinggir-pinggir jalan itu ada biasa mama-mama jual pinang. Kemudian ada juga kalau musim matoa ini lagi macam seperti sekarang bulan Desember itu, nanti kalau kita lewat stadion di daerah Harapan situ sampai ke sana itu banyak sekali mama-mama jual buah matoa. Nah, untuk tidak berhenti di situ, makanya tadi bangkit dari bawah ibu-ibu, kemudian ini opa ini juga walaupun sudah usia tapi tetap semangat, karena itulah cita-citanya untuk bagaimana rakyat kecil ini bisa ikut ambil bagian dari ekonomi yang berjalan di kita sini tanah Papua. Terus semangat dari ibu-ibu yang opa kemarin sempat ada ikut juga, sekarang bagaimana? Lumayan bagus. Mereka semangat. Sudah ada harapan-harapan baru untuk berusaha, dan itulah yang harus kita isi. Ini nanti bulan depan ini ada konferensi adat, masyarakat adat. Adat seluruh Indonesia. Di mana tuh? Di Sentani. Iya. Nah, tadi malam juga mereka sudah bilang bahwa mereka akan produksi besar-besaran kue sagu dalam kemasan yang bagus. Sudah ada merek yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM, dan Balai POM akan berikan sertifikat mutu dan Sukovindo berikan sertifikat halal, sehingga mereka akan pamerkan, mereka akan jual, siapkan untuk oleh-oleh. Dan tadi malam didukung oleh Sukovindo, kita akan kirim satu tim ibu-ibu, mungkin 5 orang, 6 orang. Mudah-mudahan dapat biaya untuk ke sana, diantar oleh Sukovindo, dan Sukovindo melalui Menteri BUMN akan minta supaya Presiden menerima ibu-ibu ini. Mereka hanya mau antar kue sagu untuk Bapak Presiden, itu saja, tidak minta apa-apa. Jadi nanti koperwan mungkin 2-3 orang, mama produsen, terus diantar oleh Sukovindo di Papua. Ya. Terus selama ini kan sebetulnya di pemerintahan itu ada dinas-dinas atau badan-badan yang terkait, misalkan di Sekda tentang perekonomian, asisten ya, terus ada juga ke dinas-dinas yang berkaitan dengan ada pertanian, tanaman pangan, ada UMKM, koperasi. Itu keterhubungannya dengan yang real itu sepertinya masyarakat lihat tidak ada. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Kayak nggak nyambung gitu. Kayak ini kan sendiri semua ini. Iya. Waktu kita resmikan production house di Yahim, dinas perempuan yang datang. Tapi anggota DPR juga ada berikan sambutan, DPRD Kabupaten, dan dia bilang ada 50 miliar uang Pemda yang disimpan di Bank Papua, katanya untuk bantu usaha-usaha kecil. Tapi dana itu belum pernah dibagi, dipergunakan.
peralatan yang ada di rumah produksi itu semua bantuan dari suku Findo atas perintah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, kalau tidak salah itu Presiden Komisaris suku Findo, tapi dia sekarang jadi pejabat Menteri Perdagangan. Nah, dia yang perintahkan suku Findo bantu. Jadi sudah ada peralatan buatan lokal yang dibuat oleh Pak Made, juga ada beberapa peralatan yang dipesan dari pabrik di Jakarta. Jadi selama ini suku Findo yang sudah punya komitmen untuk mendorong ibu-ibu sampai dia punya produk untuk dijual. Pemda Dinas Peranan Wanita Kabupaten Jayapura juga setelah peresmian dia minta kirim proposal. Saya tidak usah bikin proposal. Kita kerja saja, dia datang lihat apa yang dia bisa bantu, dia bantu. Tidak usah bikin proposal, itu sudah Dari dulu. Gaya lama itu. Iya, gaya lama. Gaya lama. Ya. Nah, Menteri Sosial ingin membantu di 9 kampung itu. Jadi saya minta Kuperwan buat desain dan gambar dan proposal untuk 9 production house untuk disampaikan kepada Menteri Sosial, dan suku Findo membuat proposal untuk marketing house, sehingga kita akan ada punya satu bangunan pusat pemasaran produk-produk Mama Papua. Mama Papua. Nah, di situ ada keripik, ada ikan, ada Kue sagu, segala macam, ikan asar. Ya, silakan datang beli, dagang. Mama yang kaki 5 silakan datang beli, pergi jual. Begitu. Ya guys, ini terutama dari pemerintah ya, yang selama ini memang tugasnya harus ke sana, tapi kebanyakan ini malah hanya sampai di sebatas ruangan kantor, sementara ini yang sudah jalan ini langsung dari mama-mama real, mereka membuat kue sagu, membuat keripik, membuat apa, ini luar biasa. Semoga dari kebangkitan ekonomi yang kecil ini akan memberikan satu perjalanan baru entrepreneur dari kita punya anak-anak Papua. Ya, bisnis untuk masyarakat miskin di perkotaan. Ya, istilahnya seperti itu. Begitu kira-kira. Ya, session ekonomi cukup sekian.